warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Sebelum kita memulai layanan ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan yang biasa berdoa, silakan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Abdul. Ila. Berapa orang? Mayu. Setelah itu? Fatur. Ila. Semuanya sakit atau sama keterangan? Ada keterangan Abimayu. Abimayu tidak keterangan. Yang lain sakit. Fatur izin. Satu lagi? Baru jelas sampai biasa. Sakit. Kita akan membahas layanan radikal. Temanya stop cyberbullying. Jadi tujuannya yang sudah Bapak bahas. Tujuannya adalah agar kalian mampu mengetahui tentang cyberbullying dan menentukan tindakan pencegahan cyberbullying. Nah, jadi kalian tahu apa itu cyberbullying, tindakannya, pencegahannya bagaimana. Oke? Karena marak di kalangan remaja cyberbullying ya. Jadi langsung kita masuk ke materi. Cuma mau baca kenalan. Mas masuk ya, mas masuk di kamar nih. Dek. Anak-anak mulai menentukan kehidupan ya. Ayah, kamu nggak dengar bapak Mas baca komentar di postingan kamu. Terus nanti bikin aku masih cantik. Loh, ini apa kamu loh, Dek? Ayo, sini kita. Ya, oke. Ayo, saya bisa lihat sebentar. Bapak lihat dalam beberapa hari ini kan kurang fokus kan? Nampak apa yang tidak di media saya dan ini saya menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri, tidak hanya diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan yang media. Dalam waktu dekat ini dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi ingin menyampaikan tentang masalah ini. Pihak sekolah juga akan mendistribusikan kepada kalian. Ya. Ngerti ya, anak? Ya, untuk hari ini Kasusnya apa di situ? Diapain? Dihujat karena gak cantik. Kita main sambung kata. Oke. Jadi sambung kata itu aku tunjuk ya dari SMA 6.
Apa berarti belakangnya? SMA 6. M. Apa M? Makalah. Lanjut. Tunjuk kemana? Tunjuk. Iya, tunjuk ke mana? Iya, ke kelompok. Kita main kelompok. Kelompok di sana. Yang sana, kelompok. Silakan. Apa? Makalah berarti belakangnya? Nah, apa? Yang berkaitan dengan sekolah. Ayo. Yang lain kalau tahu dia dulu ya. Hah? Handphone. Oke, boleh. Untuk tugas ya. Tunjuk kelompoknya. Yang mana yang harus lanjutin? Oke, lanjut. Handphone berarti belakangnya? Ekskul. Oke, tunjuk kelompoknya. Ini, ayo silakan. Ekskul berarti belakangnya? L. Apa yang berkaitan dengan soal L? Hah? Lulus. Tunjuk kemana? Nah, ayo. Lulus apa? Belakangnya? S berarti ya? Oh, alah, harus tahu. Sapu. Oke, lanjut tunjuk. Yang mana lagi? Cepat, bebas. Tunjuknya yang sudah juga nggak apa-apa. Nah, sapu nanti ujian. Tunjuk lagi. Tunjuk kemana lagi? Apa? S. Hah? Kasih siapa? Oke. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Cyberbullying ini menjadi fenomena baru, terutama di kalangan anak-anak berusia remaja. Ya, di kalangan kalian itu cyberbullying itu marak sekali. Karena meningkat jejak digital. Nah, jadi kalau kalian melakukan cyberbullying itu, jejak digitalnya seperti foto, video, tulisan itu ada bullying dan cirinya. Boleh dibaca kelompok yang ini? Ciri-ciri Cyberbullying adalah cyberbullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan anak maupun remaja di dunia maya, terutama di bidang sosial. Bentuk cyberbullying dapat berupa ejekan, hinaan, cacian, ataupun hacking. Coba baca. Ciri cyberbullying yang pertama, tidak ada kekerasan fisik. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Dan yang terakhir, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informasi secara global. Silakan. Kalau tidak ada apa yang bertanya? Ada? Enggak. Oke, silakan. Ya. Jadi kan tadi cara mencegah perilaku cyberbullying salah satunya gunakan bahasa yang baik. Ya. Bisa kita mengkritik orang, lalu kita pakai bahasa yang baik, tapi orang itu tak sakit hati pak. Nah, kalian harus tahu dulu konteksnya. Konteks mengkritik itu di mana? Ya kan? Haruskah itu dikritik? Kalau misalnya tidak harus dikritik, tidak usah dikritik. Contohnya, kalau misalnya Bapak mengkritik orang lain gitu, kalau tidak harus dikritik, Bapak nggak perlu mengkritiknya kan? Tapi kalau misalnya harus dikritik, silakan kita mengkritik dengan kata bahasa yang baik. Nah, kata yang menyadari dampak dan mampu menentukan pencegahan cyberbullying. Tujuan layanannya melalui layanan klasikal dengan tema Stop Cyberbullying. Peserta didik mampu mengetahui dan menentukan tindakan pencegahan cyberbullying. Identitas kelompok, silakan isi nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Setelah itu diskusikan bersama kelompok kalian, lalu presentasikan hasil dari diskusi tersebut. Pencegahan cyberbullying buat semenarik mungkin. Pernah kalian buat poster? Menggunakan? Sudah paham perhatikan saya? Jadi boleh poster, silakan dikerjakan. Bagi-bagi tugasnya. Ini kelompok yang Iya, kelompok yang ini. Silakan dikerjakan. Apa? poster ini repot di media sosial. Nanti ya. Tapi sebelum itu dilihatin Bapak dulu. Iya, masalahnya dari Bapak nanti. Bapak kasih. Bapak apa yang
menggambar kehidupan orang lain. Oke, nah jadi ini kasus untuk di kasus 2. Jadi bukan menggambar, mengumbar, mengumbar keburukan orang lain. Nah, jadi kasus kedua ini kalian adalah kasusnya adalah bagaimana menurut kalian kalau misalnya ada yang mengumbar atau kalian mengumbar keburukan orang lain. Apa sih jenisnya, dampaknya apa, dan cara pencegahannya bagaimana? Jadi kasusnya apa? Iya, agar tidak diumbar. Oke, kan? Paham kan? Kalau yang tugas ketiga, siapa Pak? Yang poster. Yang poster kerjakan. Diletakkan masalah pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai lembar kerja peserta didik dengan tema cyberbullying. Jadi, soal yang pertama yaitu simpulkan pengertian cyberbullying menurut Ananda dan jenis-jenis cyberbullying. Jadi, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Cyberbullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan anak maupun remaja di dunia maya, terutama di bidang sosial. Bentuk cyberbullying dapat berupa ejekan, hinaan, cacian, ataupun hacking. Yang kedua, jenis cyberbullying, yaitu bullying atau terbakar, harassment atau gangguan, denigration atau pencemaran nama baik, cyberstalking atau memata-matai, impersonation atau peniruan, dan outing and trickery atau tipu daya. Soal yang kedua, diskusikan dengan teman kelompok contoh kasus yang diberikan guru mengenai cyberbullying berkaitan dengan angka jenis, dampak, dan cara pencegahannya. Jadi kasus yang kami dapatkan yaitu jika fotomu dijelek-jelekan dengan orang lain. Jadi jenis kasus tersebut menurut kelompok kami yaitu masuk ke dalam. Hari ini kita sudah mengetahui apa itu cyberbullying, setelah itu dampak dari cyberbullying, ciri-ciri cyberbullying, dan cara menanggulanginya, cara menghindarinya agar tidak terjadi cyberbullying baik sebagai pelaku atau sebagai korban. Nah, Bapak rasa kalian sudah memahaminya. Semoga ilmu-ilmu ini bisa dapat kalian manfaatkan di kehidupan sehari-hari kalian. Tugasnya boleh dikumpul nanti. Setelah itu ada mengisi lembar kuesioner, nanti Bapak kirim menggunakan Google Form. Silakan diisi. Itu mengenai tentang pengalaman saat mendapatkan layanan. Jadi tidak perlu mencontek, silakan diisi saja. Setelah itu untuk posternya bisa dikumpul paling lambat di hari Senin. Ya, berarti ada kesempatan cuma 1 minggu ini untuk mengerjakan posternya. Silakan dikumpul berdasarkan kelompoknya. Jadi cara kumpulnya Bapak Ibu nanti. Nah, setelah itu sebelum kita mengakhiri, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah paham semua ya. Harapan Bapak agar kalian bisa mendapatkan ilmu ini bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Bisa ya? Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang memimpin doa? Lalu mengakhiri acara pada pagi menjelang siang pada hari ini. Langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semua siap. Beri salam.